saya sudah memberi jam tayang dan kemudian terus dipenuhi dan bahkan bisa sampai dimulai sekalipun. Nah, dengan cara-cara yang seperti ini, oke, bagi mereka-mereka yang mungkin benar-benar lolos dari sebuah apa yang mengatakannya sistem YouTube itu sendiri yang tentang membeli atau jam tayang atau subscriber sekalipun lah ya dengan cara akal-akalan, terus kemudian mereka sendiri itu merasa puas atau merasa bahwa lolos begitu saja. Oke, terserah teman-teman ya. Memang benar secara di YouTube itu sendiri tidak serta-merta bisa langsung yang namanya mendapatkan sebuah pelanggaran ya di sebuah channelnya. Oke, nggak apa-apa, itu secara teknis saja. Tetapi percaya dan yakinlah, cara nge-YouTube mereka itu ya dengan cara yang membeli semacam ini ya, apakah membeli jam tayang lah atau apa, itu mereka itu sudah dirusak oleh pemikirannya sendiri, bisa dibilang seperti itu ya. Pemikiran yang memang benar-benar bisa dibilang juga di sini bisa merusak yang namanya cara YouTube mereka itu sendiri. Karena apa? Di dalam sebuah YouTube itu sendiri bukan hanya cuma sekedar yang namanya mencari subscriber ataupun jam tayang. Oke, sekarang di sini kita membahas tentang jam tayang ya. Yang sebelum video ini adalah tentang membahas bahwa saya membeli subscriber kok aman. Tetapi untuk yang kali ini adalah bahwa kalau saya sudah membeli jam tayang dan kemudian saya sudah aman, sudah dipenuhi semuanya, tidak ada masalah, ya oke, nggak apa-apa, terserah. Tapi tetap jawabannya itu masih sama ya teman-teman, bahwa cara YouTube yang mencari akal-akalan yang semacam itu hanya di awal saja. Nanti menjalankan sebuah channelnya tersebut itu akan merasakannya sendiri, dari membangun sebuah channelnya, dari membuat idenya, menemukan idenya, dari cara membuat videonya, atau mungkin juga dengan cara mindset pemikirannya, bahwa berarti di channel YouTube-nya tersebut juga dilihat dulu apakah masih memberikan manfaatkah bagi penontonkah, mengedukasikah, menginformasikah. Karena pada kenyataannya yang namanya sebuah channel YouTube itu ya, itu memang kenyataannya itu sebuah videonya itu memang diniatkan untuk si penonton kok, bukan untuk dirinya sendiri ya kan. Jadi pada intinya, kalau memang teman-teman itu sendiri merasa bahwa membeli jam tayang itu aman-aman saja, boleh-boleh saja, terserah. Nanti teman-teman itu sendiri akan merasakan bahwa sebuah pemikiran yang semacam itu bisa dibilang juga hanya di awal saja sih. Yaitulah sudah saya katakan bahwa cara berpikirnya, cara membangun sebuah channelnya itu akan merasa bahwa hanya dikejar-kejar oleh angka saja, 1000 subscriber ataupun 4000 jam tayang ya teman-teman ya. Jadi di sini terserah secara eksplisit teman-teman itu sendiri itu bisa membeli jam tayang sekalipun berapalah, 4000 jam tayang apa 10.000 jam tayang, nggak apa-apa, terserah. Tapi di sini konteksnya adalah bahwa cara teman-teman itu sendiri itu menge-YouTube itu bisa dibilang juga akan berubah teman-teman. Karena apa? Ya teman-teman itu sendiri akan rusak lah secara pemikirannya seperti ini, yang hanya cuma membeli subscriber dan juga jam tayang. Dan pada kenyataannya di YouTube itu sendiri untuk bisa kira-kira kembali lagi sih, apakah kira-kira setelah dimonetisasi itu adalah bisa langsung modal balik? Saya rasa enggak sih ya teman-teman kan. Jadi ya pokoknya itulah bahwa yang namanya sebuah channel YouTube itu ya, itu memang diniatkan untuk ditonton oleh si penonton kok, bukan untuk dirinya sendiri. Kalau untuk dirinya sendiri benar-benar secara 100%, ya lebih baik di galeri saja membuat videonya. Tetapi untuk di dalam sebuah channel YouTube ya, itu ya sudah jelas bahwa di videonya tersebut itu memang diniatkan untuk si penonton. Apakah pokoknya di sini ya setidak-tidaknya itulah yang mengandung informasi, mengandung mengedukasi, bermanfaat lah ya untuk bagi si penonton ya teman-teman ya. Tetapi itulah yang bisa saya berikan kepada teman-teman, bahwa secara membeli jam tayang itu boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Itu hanya secara teknis di awal saja, itu hanya mengajar sesuatu yang tentang angka saja. Jadi nanti pada akhirnya nanti teman-teman itu sendiri akan merasakannya sendiri. Kalau memang teman-teman itu sendiri tidak percaya dengan apa yang saya katakan ini ya teman-teman ya, bahwa membeli yang seperti itulah, beli subscriber lah, beli jam tayang lah, itu nanti akan merasakannya sendiri setelahnya. Apakah misalkan setelah monet ternyata duitnya belum ada lah, cara YouTube-nya lah, dan pokoknya macam-macam lah ya teman-teman ya. Jadi mungkin itulah yang bisa saya berikan kepada teman-teman tentang sebuah mindset cara sebuah channel YouTube itu yang baik dan benar, dan jangan cara yang aneh-aneh.
Semoga video ini bisa memberikan teman itu manfaat dan juga mengedukasi dan merubah mindset bahwa YouTube itu bukan cuma sekedar mencari angka saja seperti 1000 subscriber ataupun mencari jam tayang.